Selain ketampanannya, Muhammad Abidzar Al-Ghifari, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kini tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, selepas kepergian Ustadz UJ pada tahun 2013 silam, Abidzar Al-Ghifari atau yang kerap disapa Abi secara perlahan mengambil alih tugas tanggung jawab dalam melindungi keluarganya dan membesarkan adik-adiknya. Salah satu bentuk kepedulian Abi terhadap adik-adiknya ialah menjaga adik-adiknya dengan sebaik-baiknya. Kini di usianya yang menginjak 21 tahun, Abi mulai fokus menapakkan kakinya di dunia entertain. Abi sendiri mensyukuri pekerjaannya saat ini. Dengan begitu, ia bisa membantu keluarganya dalam banyak hal. Hal itu Abi lakukan lantaran ia sadar jika keluarganya tidak bisa terus-menerus mengandalkan ibundanya yang menurutnya usianya sudah tidak lagi muda. Itu sebabnya ia harus siap membantunya sebagai anak sulung. Lantas, benarkah karena alasan itu Abi lebih memilih menjadi seorang selebriti ketimbang mengikuti jejak ayahandanya sebagai seorang pendakwah? Dan seperti apa pula Abi menanggapi tanggung jawab yang ia hadapi demi keluarga tercintanya? Ya, alhamdulillah ada kesempatan buat main series lagi untuk bisa mencari rezeki lagi. Alhamdulillah untuk kali ini seru karena rata-rata juga teman-teman semua yang main dan dengan bertemu dengan orang-orang baru yang mereka punya karakter-karakter yang unik. Alhamdulillah seru banget dan bersyukur banget. Iya, fokus center ini juga dalam artian mencari rezeki untuk keluarga, karena siapa lagi selain gua sama nyokap sendiri. Nyokap juga kan sudah berumur dimana ya mungkin stabilannya udah nggak bisa pagi pulang pagi. Jadi ya gua harus yang nge-backup. Sifat-sifat itu bagi gua itu datang dengan sendirinya, datang dengan alami karena ya emang sudah kodratnya laki-laki untuk menjadi seperti itu kan. Jadi emang nggak pernah yang gue, meskipun 9 tahun gak ada bokap, tapi rasa itu emang datang tiba-tiba aja. Ya tiba-tiba gue punya rasa tanggung jawab nih terhadap bukan cuma kepada diri gue sendiri gitu, tapi ke keluarga gue. Ya itu normal, alami. Kepikiran ngeluh pernah, tapi untuk ngeluh enggak, karena bagi gue di saat gue ngeluh gue kalah sama diri gue sendiri. Overprotect ya ke adik, apalagi ke yang cewek Ayla, karena ya gimana ya, karena gue juga nggak bisa 100% di rumah kan, kadang gue juga keluar syuting sana sini, lebih protek, kadang suruh Bilal buat ngejagain yang lain aja sih. Protek pasti. Tapi kan sekarang di entertain gitu, sempat ada rasa kayak nyesel nggak sih mama dan papa nggak bisa melihat karir sekarang? Nyesel nggak? Karena semua ada tujuan yang baik. Mungkin kalau bokap nggak ada, mungkin gue belum tentu main di entertain. Mungkin gue masih menjadi anak rumahan biasa gitu. Mungkin gue belum bisa menjadi anak muda yang punya tanggung jawab besar terhadap keluarga gitu. Makanya semua patut disyukurin, nggak perlu ada yang disesalin sih. Tapi jejak Adiba juga diikutin sama Adiba. Adiba enggak sih, Adiba lebih ke kuliah aja sih. Cuman kalau kemarin ya emang lagi kebetulan ada tawaran aja. Pasti kemarin juga sempat dia ada tawaran beberapa seri sinetron yang dia pengen ngambil tapi bingung bagaimana caranya, ya kami juga ada gitu kan, ngasih tahu yang enaknya kayak gimana. Wah, Adiba sih nggak pernah dijodohin, bahkan di keluarga gue dilarang untuk yang namanya perjodohan. Adiba emang ya menemukan pasangannya sendiri, bahkan emang bener-bener ada perjodohan. Kalau misalnya dari nyokap ada perjodohan, anak-anak pasti menolak. Pasti. Sempat ada orang juga nanya ke gue, bilang kalau misalnya gue masih punya banyak banget beban, dan itu gue setuju. Gue sendiri merasa bahwa gue mau sampai kapanpun bakal ada beban dan tanggung jawab kecuali gue mati. Ya, itu gue tekanin. Di saat gue meninggal, gue udah gak punya beban apa-apa di dunia, beda dengan akhirat. Ya enggak sih, nggak ada perayaan karena emang nggak ada yang harus dirayain. Kalau apalagi orang meninggal masih dirayain, yang bertahun-tahun ya enggak lah. Ya cukup nggak perlu diapa-apain juga sih, maksudnya emang udah 9 tahun, udah diikhlaskan juga dan nggak perlu dikenang-kenang lagi karena nggak baik aja sih menurut gue. Pengajian kita tiap malam juga tetap pengajian, bacain Yasin buat almarhum juga, bahkan buat orang-orang terdahulu kita, guru-guru, sahabat-sahabat. Ya sebenarnya nggak banyak, yang penting Allah ridho aja sama keberadaan gue di dunia. Mau apapun hasilnya nanti di akhirat, yang penting Allah ridho aja, karena ya apa sih yang dicari selain keriduan dari Tuhan.
Meski tidak mengikuti jejak almarhum ayahandanya, Ustadz Uje, untuk menjadi seorang pendakwah, Abi tetap menjalankan ajaran ayahandanya yang pernah ia dapatkan sewaktu kecil dari ayahandanya. Salah satunya ialah menghafalkan surat Al-Quran terlebih di bulan suci Ramadan. Abi mengaku setiap hari ia menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu sudah ia lakukan sejak kecil. Dan di bulan suci Ramadan tahun ini, Abi tidak pernah absen melakukan kebiasaannya itu. Lantas, adakah tantangan bagi Abi dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Seperti apakah Abi memaknai bulan suci Ramadan tahun ini? Tantangan sih enggak ya sama kayak biasa aja, ya puasa, menjalani sebagian dari ibadah, ya seperti biasa aja. Nggak ada pantangan dan tantangan lainnya, nggak ada. Kalau gue sendiri memaknai hari raya adalah hari dimana kesedihan karena telah ditinggal oleh bulan suci Ramadan gitu loh. Karena kan kita belum tahu ke depan apa kita masih hidup apa enggak, apakah kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi bagi gue itu bukan hari raya, bukan hari kemenangan, tapi hari kesedihan dan kekalahan. Jelas tetap sama keluarga. Alhamdulillah karena masih dikasih waktu untuk berkumpul bareng-bareng, jadi dimanfaatin. Ada rencana libur lebaran mungkin? Libur lebaran sih paling enggak ya, paling Jakarta aja, di rumah aja, ngundang teman-teman dekat, ya sahabat-sahabat, para guru-guru pada ke rumah. Lebaran bareng sih biasanya kayak gitu doang. Ya alhamdulillah kalau emang Ramadan emang gua pribadi di keluarga juga ngebiasain untuk selalu hatam Quran, baca Quran dari juz 1 sampai 30 setiap hari. Emang dari kecil sih dari emang dari awal bisa baca Quran memang udah dibiasakan seperti itu, karena ya almarhum juga membiasakan anak-anaknya untuk selalu berbuat amal apa di bulan suci Ramadan ini kan. Manfaatnya yang pasti lebih tenang untuk menghadapi ujian, menghadapi ya hidup gitu. Karena bagi gue Al-Quran adalah jalan balik gue di saat gue lagi hilang. Ya gimana ya, kalau ada orang bilang mirip, ya alhamdulillah terima kasih. Tapi dari gue sendiri, gue nggak mau mencoba untuk miripin diri gue sendiri sama bokap, karena ya gue bokap, ya itu adalah bentuk kasih sayang gue terhadap adik-adik dan kakak dan nyokap juga semua. Ya wajar lah, maksudnya selama udah 9 tahun ini kan ya hidup dengan mereka aja gitu loh, tanpa ada bokap, jadi ya udah alami aja. Itu kemarin kebetulan lagi ulang tahun tanggal 13, dan kebetulan kan kemarin Umi itu kan habis umroh, jadi emang 13 tuh sebenarnya Umi baru nyampe Jakarta. Cuman emang gak kepikiran kalau Umi bakal nyamper ke tempat gue lagi nongkrong sama Ustadz Alfi. Jadi ya udah, kaget aja. Harus ada, yang pasti gue opor ayam. Itu udah pasti ada, harus banget. Apalagi gimana ya, rasanya beda di saat lu makan opor ayam di hari Lebaran. Itu pasti beda sama makan opor ayam di hari-hari biasanya, karena ngebuatnya dengan hati yang senang. Kalau sungkeman gitu? Sungkeman pastilah, tiap hari. Jangan kan hari Lebaran juga, tiap hari pasti ada sungkeman. Bikin sendiri biasa, ada kakaknya Umi biasa yang bikin.